Teman-teman, tahu nggak sih di tahun 2023 influencer itu tuh jadi salah satu profesi yang paling diminati oleh kalangan generasi milenial loh. Dan tren pekerjaan sebagai influencer ini benar-benar sangat meningkat drastis dari tahun ke tahun, terutama di beberapa tahun belakangan ini. Pekerjaan sebagai influencer itu tuh sebenarnya merupakan salah satu strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan atau brand dengan menggunakan jasa orang-orang yang memiliki pengaruh di media sosial. Mereka yang menjadi influencer biasanya memiliki jumlah pengikut atau followers yang bisa terbilang banyak. Dan mereka juga membuka peluang besar untuk media pemasaran. Buat kalian yang tertarik nih untuk menjadi influencer atau kepo banget nih soal menjadi influencer tuh kayak apa sih? Jangan skip video ini ya. Bareng aku Laras Setia Rahma dalam episode tips menjadi influencer untuk pemula. Yuk kita belajar bareng. Sebenarnya aku tuh sering banget ya dapat beberapa pertanyaan. Gimana sih Ras caranya tuh jadi influencer? Followersnya harus 1.000 nggak sih? Followersnya harus ratusan nggak sih? Kayak atau kayak kita harus banyak orang yang nanya nggak sih di Instagram atau di TikTok gitu? Enggak ya. Sebenarnya tuh untuk menjadi influencer itu pertama tuh kita tuh harus punya kemampuan skill tertentu. Misalnya tuh kayak editing foto itu kan biasanya memang kita sebagai influencer itu ngedit foto atau video kan sendiri kan biasanya. Nah mungkin kita harus punya tuh yang namanya skill editing foto atau video. Gak apa-apa basic gitu, tapi kita tahu gitu, kita tuh punya skillnya gitu. Dan terutama juga nih, skill berkomunikasi itu juga penting banget. Selain itu, yang gak kalah pentingnya untuk menjadi influencer itu adalah kualitas foto atau video yang kita akan share ke sosial media. Karena apa? Orang itu akan tertarik sama kita itu dari foto atau video yang kita sharing. Semakin menarik foto atau video yang kita bagikan, semakin banyak juga orang yang tertarik untuk melihat konten-konten kita. Nah itu dia tadi sedikit intermezzo mengenai influencer. Langsung aja sekarang kita masuk ke tips menjadi influencer untuk pemula seperti apa aja sih? Tips yang pertama, carilah yang benar-benar kamu minati. Itu apa sih? Untuk menjadi seorang influencer itu kita tuh juga harus paham ya sama diri kita, sama kemampuan kita, sama skill kita. Sebenarnya selama ini nih apa sih yang kita minati, apa sih yang kita suka gitu. Jangan sampai kita berbagi ke teman-teman yang mungkin kita nggak tahu banyak tentang hal tersebut gitu, atau mungkin kita tuh sebenarnya nggak suka gitu. Teman-teman pasti pernah dong dengar istilah you can make it if you fake it. Nah istilah itu tuh bener banget ya. Jadi kenapa kita tuh perlu banget untuk ngeriset informasi sebanyak-banyaknya sebelum bikin konten. Jangan sampai terburu-buru buat memutuskan konten apa yang mau kita sharing. Yang kedua, sharing knowledge. Jadi untuk kita tuh bisa mengundang teman-teman atau followers dari yang unknown sampai yang followers yang kita kenal gitu ya ke dalam media sosial kita. Salah satunya tuh kita juga harus bisa membagikan cerita menarik nih dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi memang untuk menjadi seorang influencer tuh kita tuh gak cuman ngunggah foto atau video aja, tapi kita tuh juga harus memiliki insight yang berguna juga nih bagi para penontonnya. Jadi ada besar kemungkinan mereka tuh ngeliat konten kita tuh gak cuma sekali, tapi mereka akan follow dan terus ngikutin konten kita, karena itu kan yang kita cari. Contohnya nih, misalnya kita tertarik nih dalam bidang kuliner. Sesekali kan pasti kan kita tuh sering banget nih berbagi konten masak-memasak. Nah, bisa juga tuh kita selipin tentang misalnya tips untuk merawat buah atau sayur yang segar tuh kayak gimana sih, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga, kita perlu banget untuk ngerapihin feeds Instagram. Kalau misalnya kita udah mau fokus nih jadi seorang influencer di Instagram ya terutama, kita tuh jangan sampai lupa untuk ngerapihin feeds Instagram. Karena biasanya orang tuh kalau misalnya klik profile kita, itu yang paling pertama kelihatan itu kan feeds kita ya. Jadi semakin kita rapi feedsnya, semakin menarik, orang lain tuh juga akan memikirkan untuk nge-follow kita, karena dari feeds aja tuh udah kelihatan menarik gitu. Dan merapikan feeds itu tuh bisa dimulai contohnya tuh dari kita tuh milih warna yang senada di setiap foto atau cover di feeds kita. Atau misalnya kalau misalnya kita sering nge-share reels ya, misalnya judul-judulnya tuh menarik untuk diklik sama teman-teman. Terus habis itu kita tuh di feeds juga perlu mengupload cover yang emang sesuai sama branding kita. Misalnya kita mau tentang traveling gitu ya kita upload cover, misalnya covernya itu ya tentang traveling, misalnya kita lagi jalan-jalan kemana atau lagi ngapain gitu ya.
Jangan tiba-tiba tuh misalnya gini, sebenarnya sih kita ada membuka kemungkinan ya untuk misalnya kita brandingnya traveling nih, tapi misalnya ada brand otomotif masuk gitu kan, itu sebenarnya nggak nyasar-nyasar banget. Kita tuh bisa memasukkan si brand otomotifnya itu di tengah-tengah kita membuat konten travel gitu. Sebenarnya itu nggak salah gitu, cuman memang kalau mau untuk covernya yang kita kasih itu tetap travelingnya, karena nggak bikin orang bingung gitu loh, ini orang tuh sebenarnya, ini influencer sebenarnya nge-brandingin apa sih gitu. Yang keempat, kita perlu banget nih untuk memperluas networking. Caranya gimana? Caranya kita bisa nih caper gitu ya ke para influencer gitu. Influencer yang janganlah yang makro gitu ya, yang mikro aja gitu. Misalnya kita sering komen di kontennya, atau sering like, sering komen, sering misalnya replay story mereka gitu loh, untuk kenalan aja, untuk kita tuh kenalan sama dia dan sering-sering komen gitu. Lama-lama kan kita mungkin diajak, yuk ngumpul yuk gitu, atau ketemu yuk gitu. Kita nambah nih networking baru. Cara yang kedua itu kalian tuh juga bisa nih datang ke event-event yang kalian suka. Misalnya kayak kalau aku tuh lumayan sering datang ke event untuk mom and baby gitu ya. Dan di situ juga nanti aku akan ketemu banyak banget teman-teman baru. Kita kenalan dan saling tukar sosial media. Itu bener-bener sangat amat memperluas networking sih. Kalau aku suka banget untuk datang ke event-event karena banyak banget ketemu teman-teman baru. Yang kelima, ini juga penting banget. Kalian harus banget konsisten. Konsisten ini bisa dibilang tuh kunci utama untuk menjadi sebuah influencer. Kenapa? Karena tuh kalau misal kita jarang upload gitu, pastinya kan kita akan kalah nih sama teman-teman influencer yang lainnya gitu. Dan ada kemungkinan mungkin followers kita yang udah nungguin konten kita ya jadi unfollow kita karena dia udah gak ngupload konten-konten kayak dulu lagi nih, atau dia udah gak ngupload yang hal yang gue suka lagi nih gitu. Tapi kita juga harus tetap ingat nih, kalau misalnya kita konsisten untuk mengupload konten, kita juga harus pikirin juga nih kualitas videonya atau foto tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa cuman asal ngupload aja gitu, karena kita cuman harus kayak ya udahlah gue konsisten ngupload gitu, sering-sering upload tapi ternyata tuh konten yang kita upload itu nggak memberikan insight yang bagus atau memberikan informasi yang bagus buat followers kita, ya buat apa? Tetap nggak dicari juga konten yang kayak gitu. Perlu banget juga tuh bikin planner nih, misalnya kira-kira tema apa aja sih yang mau kita upload nextnya, misalnya seminggu ke depan gitu ya, sebulan ke depan juga lebih bagus. Cuman biasanya tuh kalau aku bikinnya seminggu ke depan tuh pengen bikin apa aja sih, temanya apa aja sih, tuh aku catat tuh, aku udah planningin. Yang terakhir, pentingnya interaksi kepada audiens kita. Teman-teman pasti udah tahu kan tugas dari seorang influencer sendiri tuh apa? Udah pasti dong kita harus menginfluence masyarakat atau followers kita tuh mengenai hal-hal yang positif, ya kan? Sebagai influencer kita tuh juga kayak punya tanggung jawab lah ya, karena kita sebagai icon atau bisa dibilang tuh opinion leader dari sesuatu yang kita upload nantinya, dan juga itu bisa sangat berpengaruh ke followers kita nantinya. Jadi kalau misalnya nih sering banget kan kita misalnya bikin konten gitu ya, ada yang nanya, misalnya aku ya, Mams kok aku pas pakai produk ini tuh nggak begitu sih gitu. Nah kita harus respon gitu. Oh iya, kenapa? Mungkin bisa ditanyakan dulu ke brandnya, atau misalnya kita bisa konsul dulu ke dokter gitu. Kita harus tetap bales, jangan kayak yang kita kacangin, karena ya dia itu menunggu balasan dari kita, karena kita dilihat sebagai ya icon mereka gitu loh. Kita harus bisa jelasin ke mereka. Atau misalnya ada teman-teman yang komen nih, komennya bertanya gitu ya, itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu konten kita berikutnya. Misalnya kalau di TikTok gitu kan, teman-teman pasti lihat dong kalau misalnya ada yang komen, itu kita bisa replay as a video. Nah itu bisa banget tuh kita jadiin konten, kita jelasin juga nih jawabannya, misalnya oh iya Moms perlu pergi ke dokter, atau perlu konsul ke dokter anak, dan lain sebagainya. Jadi kita harus ingat nih, menjadi influencer itu tuh bentuk komunikasi dua arah. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya mengabaikan pertanyaan atau komentar dari followers kita. Gimana? Pasti teman-teman udah tertarik nih mau jadi influencer. Tapi perlu diingat ya, menjadi influencer itu tuh bukan pekerjaan yang mudah juga, dan nggak instan juga ya. Karena pekerjaan apapun itu tuh semua prosesnya tuh perlu dipelajari secara pelan-pelan dan bertahap juga. Karena sesuatu yang instan itu pasti selesainya juga akan instan juga. Gak mau kan kita jadi influencer yang cuman hype di awal doang, tapi nextnya kita udah nggak ada followers yang mau ngikutin kita lagi, karena ya udah viralnya di awal gitu misalnya. Jadi kenapa jadi influencer itu ya
nggak mudah gitu, dan itu juga nggak instan, perlu banyak banget pengorbanan juga ya, misalnya jam begadang dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu mau belajar atau mau kepoin lebih lanjut nih mengenai dunia influencer itu seperti apa, bisa banget nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video, bye-bye!